Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Belajar menata hati, silahkan didengar sampai habis supaya paham. Al-Hikam, Pasal 36. Anggota lahir sebagai cermin anggota batin. Apa yang tersembunyi dalam rahasia goib, yaitu berupa nur marifat dan nur ilahi, pasti akan ada pengaruhnya di anggota lahir. Syarah. Apabila dalam hati hamba sudah ada nur marifat dari Allah, pengaruhnya nur tersebut akan jelas tampak pada anggota lahir, karena keadaan lahir itu bisa menjadi cermin keadaan batin. Abu Haf berkata, bagusnya adab kesopanan lahir, membuktikan adanya adab yang di dalam batin. Rasulullah SAW. Ketika melihat seorang yang memain-mainkan tangannya ketika sholat, maka Rasulullah SAW bersabda, Lau khosya qalbuhu la khosya, et jawarihuhu. Andaikan khusyuk hati orang itu, niscaya khusyuk semua anggota badannya. Abu Thalib Al-Makki berkata, Allah telah menunjukkan tanda bukti orang kafir, yaitu bila disebut nama Allah mereka mengejek dan enggan tidak mau menerimanya. Allah berfirman, apabila disebut nama Allah saja sendiri, cemas dan muak hati orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat. Sebaliknya bila disebut nama-nama selain Allah mereka gembira, dan menerima dan puas. Az-Zumar 45. Allah menerangkan dalam ayat ini tentang sikap orang-orang kafir, berbeda dengan sikap orang mukmin, jiwanya merasa puas jika dikatakan, ini semua dari Allah. Dan ini semua perbedaan antara iman tauhid dengan syirik. Al-Hikam, Pasal 37-38. Perbedaan pandang orang sudah usyul dengan salik. 37. Jauh berbeda orang yang berpendapat membuat dalil. Adanya Allah menunjukkan adanya alam, dengan orang yang berpendapat membuat dalil. Bahwa adanya alam inilah yang menunjukkan adanya Allah. Orang yang berpendapat adanya Allah menunjukkan adanya alam, yaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya, sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Sedang orang yang berpendapat adanya alam menunjukkan adanya Allah, karena ia tidak sampai kepada Allah. Maka KPNK Allah itu gaib sehingga memerlukan dalil untuk mengetahuinya. Dan kapankah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini dapat menyampaikan kepadanya. Syarah. Orang yang usyul ilallah itu ada dua cara. 1. Muridun, salikun yaitu, orang yang mengharapkan bisa usyul kepada Allah. 2. Murudun, majzubun yaitu, orang dikehendaki oleh Allah atau ditarik oleh Allah sehingga bisa usyul kepada Allah. Golongan pertama, muridun, salikun, dalam suluknya masih terhalang dari Allah, karena mata hatinya masih melihat selain Allah, Allah masih goib dalam mata hatinya, sehingga dia menggunakan makhluk selain Allah untuk dalil adanya wujudnya Allah. Lisannya berzikir, dia yakin kalau yang menggerakkan lisannya berzikir itu Allah, tapi dia masih memperhatikan lisan dan zikirnya, belum memperhatikan Allah yang menggerakkan lisannya. Golongan kedua, murudun, majzubun, dia langsung ditarik oleh Allah dan dihadapi Allah, sehingga hilanglah semua makhluk selain Allah dalam mata hatinya, semua tidak ada wujudnya, yang wujud hanya Allah. Tapi ketika dia turun ke bawah lagi, sadar dengan kehidupan dunia, dia tahu semua makhluk itu wujud karena wujudnya Allah. 38. Hendaknya membelanjakan tiap orang kaya menurut kekayaannya, ialah mereka yang telah sampai kepada Allah. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang sedang berjalan menuju kepada Allah. Syarah. Orang yang telah sampai kepada Allah, karena mereka telah terlepas dari kurungan melihat kepada sesuatu selain Allah, ke alam tauhid, maka luaslah pandangan mereka, maka mereka berbuat di alam mereka lebih lapang. Sebaliknya orang yang masih merangkak-rangkak di dalam ilmu dan faham yang terbatas, mereka ini pun mengeluarkan sekedarnya. Al-Hikam, Pasal 39. Nurut tawajuh, ibadah. Orang-orang salik yang mengembara menuju kepada Allah telah mendapat hidayat dengan nur cahaya ibadah yang merupakan amalan untuk takarub, mendekat kepada Allah. Sedang orang-orang yang telah sampai, mereka tertarik oleh nur yang langsung dari Tuhan bukan sebagai hasil ibadah, tetapi semata-mata karunia dan rahmat Allah.
Maka orang-orang salik menuju ke alam nur, sedangkan yang telah sampai berkecimpung di dalam nur, sebab orang yang telah sampai itu telah bersih dari segala sesuatu selain Allah. Allah berfirman, katakanlah Allah. Kemudian biarkan yang lain-lain di dalam kesibukan mereka bermain-main. Syarah. Hakikat tauhid itu bila telah tidak melihat pengaruh-pengaruh sesuatu selain Allah, dan inilah yang bernama hakul yakin, dan melihat, merasa adanya pengaruh dari suatu selain Allah itu hanya permainan bekaka, dan itu bersifat penipuan atau munafik. Katakanlah, Allah, yakni jangan menganggap ada sesuatu selain Allah yang dapat engkau harap, engkau takuti dan berkuasa, sebab semua harapan kepada sesuatu selain Allah adalah syirik, baik yang nampak ataupun yang samar-samar, besar ataupun kecil dalam pengertian syirik hampir tiada berbeda. Al-Hikam, Pasal 40. Berusahalah mengetahui aib diri sendiri. Usahamu untuk mengetahui celah diri yang masih ada di dalam dirimu, itu lebih baik dari usahamu untuk terbukanya bagimu tirai gaib. Syarah. Seorang salik haruslah berusaha selalu melihat celah dan aib yang ada pada diri sendiri, jangan sampai mempunyai tujuan supaya mengetahui perkara yang gaib yang menjadi kemauan hawa nafsu, seperti ingin mengetahui rahasia di hati orang lain, rahasia takdir dan lain-lain. Karena itu bisa mencela kehambaanmu kepada Allah. Orang arif berkata, jadilah hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqomah, dan jangan menjadi hamba yang menuntut karomah. Istiqomah adalah menunaikan kewajiban, sedang karomah adalah menuntut kedudukan. Karomah dan kedudukan yang diberikan Allah kepada seorang wali itu, sebagai hasil dari istiqomah. Istiqomah berarti tetap dalam ubudiyah, tidak berubah keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah, ketuhanan Allah, kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, senang ataupun susah, suka ataupun duka, kaya ataupun miskin. Al-Hikam, Pasal 41. Al-Haq itu tidak bisa dihijab. Al-Haq, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada terhijab terbatas tirai oleh sesuatu apapun, sebab tidak mungkin adanya sesuatu yang dapat menghijab Allah. Sebaliknya manusialah yang terhijab sehingga tidak dapat melihat adanya Allah. Sebab sekiranya ada sesuatu yang menghijab Allah, berarti sesuatu itu dapat menutupi Allah, dan andai kata ada tutup bagi Allah, berarti wujud Allah dapat terkurung dibatasi, dan sesuatu yang mengurung membatasi itu, dapat menguasai yang dikurung dibatasi, padahal Allah yang berkuasa atas segala makhluknya. Syarah. Pada hakikat Allah itu tidak bisa dihijab, yakni hijab itu menjadi sifatnya Allah itu tidak. Akan tetapi yang menghijab sehingga kamu tidak bisa melihat Allah itu adalah sifat-sifat nafsumu sendiri. Karena sekiranya ada sesuatu yang bisa menghijab Allah, pastilah perkara tersebut lebih besar dan lebih berkuasa bisa mengalahkan Allah. Karena sesuatu yang bisa menghijab, menghalangi itu bisa menutupi dari melihat sesuatu yang di belakangnya. Dan itu tidak sah buat Allah. Karena Allah berfirman, Allah itu zat yang bisa memaksakan apa yang dikehendaki mengalahkan semua hambanya.